Halo, salam sehat untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dengan saya Dr. Windy, dokter spesialis anak. Kali ini saya akan membawakan tentang kolik pada bayi. Ketika bayi menangis, ada banyak hal yang harus dicari tahu oleh orang tua. Satu-satunya bahasa yang bisa disampaikan oleh bayi kepada orang tuanya bahwa dia dalam keadaan tidak nyaman adalah dengan menangis. Untuk itu, orang tua memang harus mencari tahu apa penyebab menangis pada bayinya. Kemarin adik saya bertanya, gimana sih caranya tahu kalau dia itu nangis pengen minum, kalau dia itu nangis memang dia lagi merasa gerah, atau dia menangis karena dia memang sakit. Tidak ada trik khusus untuk mengetahui bayi itu menangis karena apa. Justru kita sebagai orang tua harus mencari tahu. Misal, memang jamnya dia minum, biasanya bayi pengosongan lambungnya kurang lebih 3 jam. Jadi dalam 2-3 jam bila dia menangis, kita bisa coba dia dengan memberikan dia minum. Kita susui. Seandainya dia tidak tetap mau minum atau dia justru tambah menangis keras, kita coba cari lagi. Apakah dia buang air besar ataukah dia buang air kecil sehingga popoknya penuh lalu harus diganti dengan yang baru. Apabila hal itu tidak juga kita temui, kita pastikan, kita ukur suhunya, apakah dia memang sakit, apakah dia demam. Bila mana suhunya misal di atas 37,5 derajat, kita bisa coba buka bajunya, lalu kita ulang lagi ukur suhunya. Tetapi bila tetap di atas 37,5, anaknya rewel, mungkin benar dia sakit. Dan itu harus sudah dibawa pergi ke dokter. Manakala orang tua sudah mencari tahu penyebab menangis pada bayi, diberikan minum tidak ketemu, dibersihkan popoknya tidak ketemu, kemudian dibawa ke udara yang sejuk tidak ketemu, bayinya menangis menjerit-jerit, tidak mau ditenangkan, kemudian bayinya menggepal tangannya, kemudian sambil menjerit dan mukanya merah, menangis kencang. Pikirkan kemungkinan bayi mengalami kolik. Istilah kedokterannya kolik infantil. Biasanya memang bisa terjadi pada anak-anak yang berusia 2 minggu sampai dengan 4 bulan. Biasanya setelah 4 bulan itu akan berakhir dengan sendirinya. Makanya disebut dengan sindrom bayi 4 bulan. Penyebab kolik pada bayi bermacam-macam. Biasanya paling sering adalah dicurigai adanya alergi susu sapi. Ini harus digali apakah ada riwayat orang tua yang alergi. Misal bapak, ibu, ataukah saudara-saudaranya yang memang memiliki alergi. Seperti sering pilek di pagi hari, kemudian siang hari menghilang, lalu alergi terhadap obat ataupun makanan, ataukah alergi di kulitnya, ataukah ibu atau bapaknya pernah menderita penyakit asma, sesak napas. Selain adanya riwayat alergi pada orang tua ataupun pada saudara-saudaranya yang kita bisa temukan, maka pada bayi yang alergi susu sapi itu bisa kita temukan kecurigaannya bila pada kulitnya kita temukan kulit yang penuh ruam dan iritasi, bersisik terutama di pipi. Pada saat seperti itu kita bisa coba untuk menghentikan semua komponen susu sapi. Bila mana kemudian gejala kolik berkurang, sangat mungkin bahwa bayi tersebut mengalami alergi susu sapi. Ada pertanyaan, dokter,
anak saya minumnya ASI loh, kok alergi susu sapi? Jadi alergi susu sapi bila pada bayi yang minum susu formula yang mengandung susu sapi, maka kita harus coba dengan mengganti dengan komponen susu yang tidak mengandung susu sapi. Ada, dia tetap komponennya, kandungannya sama, tetapi dihilangkan komponen yang mengandung alerginya tersebut. Untuk namanya harus dikonsultasikan dengan dokter anak, karena hanya dokter anak yang tahu anak ini membutuhkan susu yang mana. Sementara pada anak yang langsung disusui oleh ibunya, ibunya lah yang harus berpantang dalam mengkonsumsi makanan yang mengandung susu sapi. Contoh, yogurt, mentega, keju, roti-roti yang terbuat dari komponen susu sapi. Penyebab lain yang banyak juga terjadi pada kolik infantil adalah adanya intoleransi laktosa. Apa itu intoleransi laktosa? Jadi ada laktosa, yaitu suatu komponen karbohidrat yang dikandung oleh ASI ataupun susu formula yang diminum oleh bayi. Kita ketahui bahwa pencernaan bayi memang tidak sempurna. Ada suatu enzim yang seharusnya mencerna laktosa ini, yaitu namanya enzim laktase. Kemudian karena bayi itu masih belum begitu bagus pencernaannya, maka laktosa ini tidak mampu dicerna dengan sempurna. Hal inilah yang menyebabkan rasa tidak nyaman pada bayi. Ada gejala yang menyertai seperti juga bayi buang air besarnya jadi sering, kemudian bayinya kentut-kentut setiap kali dia kentut keluar buang air besar atau keluar kotoran, lalu buang air besarnya baunya asam, fesesnya asam, lalu dia juga berbuih, dan kadang kulit dubur bayi menjadi iritasi. Itu adalah tanda-tanda kemungkinan adanya intoleransi laktosa. Sebenarnya hal itu tidak usah dikhawatirkan, karena itu sebenarnya adalah suatu hal yang alamiah. Setelah pencernaan bayi membaik, maka hal itu tidak akan terjadi. Itu mengapa kolik akan berkurang seiring dengan waktu. Kita bisa mencurigai bahwa bayi itu mengalami kolik karena intoleransi laktosa adalah ketika kita melihat pola minum bayi yang minumnya cepat-cepat di awal-awal saja. Misalnya baru dia menyusui 5 menit berhenti, 5 menit berhenti, 5 menit berhenti. Saat menyusui 5 menit pertama, kandungan karbohidrat pada ASI sangat tinggi. Itu mengapa maka laktosa akan tinggi. Dan karena enzim yang mencerna ini masih belum banyak, belum sempurna, jadi akan menimbulkan gangguan dalam mencerna. Maka kolik akan timbul lebih sering pada bayi yang menyusui dengan pola seperti itu. Maka caranya orang tua harus menyusui lebih lama. Jadi antara 15 sampai dengan 30 menit. Penyebab lain dari kolik yang memang juga bisa terjadi karena suatu hal yang memang harus dilalui oleh bayi, yaitu reflux. Jadi saluran cerna bayi belum bagus. Lambung dan kerongkongan itu harusnya katupnya bekerja dengan baik, tetapi sayangnya pada bayi belum bekerja. Nah, kadangkala adalah suatu arus balik cairan di lambung kembali ke kerongkongan,
hanya karena katup ini belum bekerja sempurna. Itulah yang mengiritasi kerongkongan bayi sehingga bayi sangat menjadi rewel. Dia merasa tidak nyaman. Jadi gejalanya juga menangis seperti kolik. Hal ini bisa kita atasi dengan setiap kali selesai minum atau selesai menyusui, maka bayi harus disendawakan. Posisi kepala harus lebih tinggi sehingga minuman ataupun ASI turun ke bawah dengan baik dan tidak terjadi reflux. Setelah bayi tenang disendawakan, bayi tertidur, barulah bayi kita tidurkan atau baringkan. Nah, ini hal yang harus saya sampaikan juga. Ada para ahli yang menyampaikan bahwa kolik infantil ini sering muncul pada bayi dengan ibu yang suka stres, suka marah, emosi. Jadi itu akan mempengaruhi bayinya. Desahan ataupun detak jantung ibu sangat dirindukan oleh bayi. Di dalam kandungan dia selalu bersama ibunya. Jadi dia akan juga ikut merasakan bila ibu marah, dia akan merasakan detak jantung yang cepat. Duk, 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 duk. Dan dia juga akan stres dan akan juga mengalami suatu yang tidak nyaman dan dia akan menangis menjerit-jerit. Rahasianya adalah ibu harus tenang. Kemudian tidak boleh stres, tidak boleh emosi, dan harus memang ibu belajar untuk rileks, bersenandung. Dan hal ini harus didukung oleh seluruh keluarga di rumah. Jadi suami, kemudian mertua, kemudian mungkin asisten ataupun pembantu juga harus mendukung agar ibu tetap mengalami suatu hal yang positif, tidak marah, tidak emosi, dan selalu happy. Secara garis besar, kolik itu bukan suatu hal yang harus ditakutkan karena dia akan membaik dengan bertambahnya usia bayi. Tetapi memang kita sebagai orang tua pasti tidak tahan mendengar bayi menangis. Maka hal yang bisa dilakukan adalah selalu menyendawakan bayi. Kemudian kita harus rileks. Dan bila bayi mengalami kolik, peluk dia. Kemudian ajak dia berkeliling. Boleh berkeliling rumah. Kemudian dia disenandungkan. Pernah suatu kejadian ada orang tua yang mengatakan, dokter tadi anak saya menangis di rumah jerit-jerit. Lalu dia menuju ke praktek saya. Dan dalam perjalanan menuju praktek, karena dia di dalam mobil, kemudian dia tenang, kemudian Asis juga sepoi-sepoi, bayinya tertidur sampai di tempat praktek. Lalu dia bilang, kok di sini dia diam ya dok? Gitu. Ya wajar, itulah kolik. Jadi dia memiliki suatu ritme jam-jam tertentu dan dia akan nyaman. Bila suasana tenang dia akan tidur, kemudian dia akan diam. Jadi sangat penting menjaga hati, kemudian tidak panik dan memang benar-benar senandung, menyanyi, mampu melumpuhkan bayi. Sayangnya pada beberapa kasus tidak seperti atau tidak seringan yang saya sampaikan. Beberapa pasien atau orang tua datang untuk meminta solusi bagaimana mengatasi kolik pada bayinya karena orang tua hampir frustasi untuk mengatasinya. Saking tidak kuatnya mendengar tangisan bayi yang berkepanjangan, lama, dan tidak mampu didiamkan dengan berbagai cara. Dalam kondisi seperti itu, memang dokter anak
akan melakukan pemeriksaan, lalu mencari penyebabnya, dan bila mana memang diperlukan, ada obat-obatan yang memang bisa diberikan untuk mengatasi kolik ini agar menjadi lebih ringan. Jadi, silakan kepada orang tua untuk menilai sendiri apakah kolik itu adalah kolik yang memang cukup diatasi di rumah ataukah memang perlu dikonsultasikan dengan dokter anak. Demikian tentang kolik infantil yang telah saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa membantu orang tua agar tidak panik, tidak frustasi, tidak menjadi menyerah dalam merawat bayinya yang sedang menangis menjerit-jerit. Saya Dr. Windy, dokter spesialis anak, selalu berpesan, jagalah bayi kita karena dia adalah masa depan bangsa Indonesia.